Perhatikan baik-baik, di depan meja rias duduk seorang pengantin tanpa kepala. Tugas Lin Feng adalah menyisir rambutnya. Selama berhasil menyisir, pengantin itu akan menikah dengannya sebagai istri. Jika gagal, dia akan kehilangan ginjalnya. Untungnya, cermin itu menunjukkan wajah pengantin tersebut. Kalau tidak, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa kali menyisir, Lin Feng tiba-tiba merasakan sensasinya. Bahkan kepala pun perlahan mulai muncul. Tiba-tiba, cermin itu menyemburkan asap merah muda. Saat dia membuka matanya lagi, yang muncul di hadapannya adalah seorang pengantin hidup-hidup. Dia segera melihat dirinya di cermin. Penampilannya juga berubah dengan pakaian era kuno. Lin Feng langsung menyadarinya. Apakah ini ingatan dari kehidupan masa lalu hantu pengantin ini? Sebelum dia sempat sadar kembali, adegan di sekitar tiba-tiba berubah. Di depannya duduk kakak laki-laki hantu pengantin. Dia menyerahkan undangan pernikahan kepada Lin Feng. Ternyata, hantu pengantin adalah putri keluarga pejabat. Awalnya, dia mencintai seorang sarjana yang dihuni oleh Lin Feng. Namun, demi kenaikan pangkat, ayahnya tidak peduli dengan penolakan putrinya. Dia menjodohkannya dengan seorang jenderal. Nasib ini mengingatkan Lin Feng pada masa kecilnya. Karena tidak memiliki bakat, dia ditinggalkan oleh orang tuanya di pinggir jalan. Karena itu, dia memutuskan untuk mencegah tragedi ini terjadi. Pada hari pernikahan hantu pengantin, Lin Feng menyamar sebagai pembawa hadiah pernikahan. Dia berencana menyelinap ke halaman belakang. Namun, saat dia melewati kereta kuda jenderal, angin sepoi-sepoi bertiup. Di dalamnya ternyata hanya ada baju zirah kosong. Dia sangat terkejut. Kemana orangnya pergi? Ternyata, sang jenderal telah gugur di medan perang 3 hari sebelumnya. Pernikahan yang awalnya normal, sekarang berubah menjadi pernikahan hantu. Bukankah ini berarti pengantin akan dikuburkan bersamanya? Setelah menyelinap masuk, Lin Feng buru-buru menuju halaman belakang. Dia tepat bertemu dengan pengantin yang sedang diantar keluar. Melihat kekasihnya datang untuk menyelamatkannya, pengantin itu langsung menangis terseduh-seduh karena terharu. Dia mencoba membujuknya untuk pergi. Namun pada saat itu, ayahnya muncul. Dia menarik putrinya, dan memerintahkan orang-orang untuk mengusir Lin Feng. Namun, Lin Feng sudah bertekad untuk menyelamatkan pengantin. Dia menarik pengantin itu dan berlari keluar. Dia sudah menyiapkan kereta kuda di pintu belakang. Selama bisa melewati penjaga, mereka bisa melarikan diri. Namun, yang tidak disangka oleh Lin Feng, pengantin itu memuntahkan darah setelah beberapa langkah. Dia jatuh ke tanah dengan suara plak. Ternyata, ayahnya telah meracuni sup yang diminum putrinya. Untuk mencegah dia melarikan diri, Lin Feng, dengan penuh amarah, menghadapi pria itu, berusaha memaksanya memberikan penawar. Namun, tubuhnya hanya seorang sarjana yang lemah. Dalam sekejap, dia ditekan ke tanah oleh 2 pelayan. Pengantin itu meninggalkan pesan terakhir, dan mengembuskan napas terakhirnya. Lin Feng hanya bisa menyaksikan dia mati di depan matanya. Kemudian, pria itu memerintahkan agar pengantin dimasukkan ke dalam peti mati. Untuk melakukan pernikahan hantu, dalam pikirannya, anak-anak memang seharusnya berkorban untuk keluarga. Untuk mencegah Lin Feng membocorkan masalah ini, dan mencemarkan nama baik keluarga, dia memerintahkan pelayan untuk membuangnya ke sumur kering. Namun, saat peti mati pengantin diangkat keluar, para tamu di luar menunjukkan wajah ketakutan. Karena yang mereka lihat adalah hantu pengantin yang berdiri di atas peti mati. Ternyata, karena penuh dendam sebelum mati, dia telah berubah menjadi roh jahat. Dia mengangkat kedua tangannya, dan ribuan benang merah terbang keluar. Pembantaian dimulai. Sementara itu, Lin Feng terbaring sekarat di dasar sumur kering. Dalam keadaan sekarat, sebuah tubuh kecil menabrak kepelukannya. Ternyata itu Tong Tong yang membantunya keluar dari ilusi. Saat ini, hantu pengantin perlahan mendekat. Tong Tong langsung waspada, dan bersiap untuk menyerang. Lin Feng segera menghentikannya. Setelah melalui ilusi itu, dia tahu bahwa hantu pengantin itu sebenarnya juga korban yang malang. Saat mereka berbicara, hantu pengantin sudah sampai di luar pintu. Lin Feng dan Tong Tong segera mengejarnya. Saat itu, wilayah hantu mulai berubah. Halaman yang awalnya biasa menjadi penuh lentera merah. Ketika Lin Feng melihat keluar pintu, dia akhirnya mengerti. Ternyata, akar masalah hantu pengantin adalah tandu ini. Selama akarnya masih ada, adegan di ilusi itu akan terus terulang di wilayah hantu. Lin Feng segera membawa Tong Tong ke depan hantu pengantin. Dia ingin menghentikannya masuk ke tandu. Namun, begitu sampai di pintu, muncul layar cahaya merah. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa melewatinya. Saat itu, bunyi lonceng tiba-tiba terdengar dari tandu. Hantu pengantin yang mendengar bunyi itu berlari ke arahnya dengan cepat. Lin Feng menyadari bahwa itu adalah suara lonceng pemanggil roh. Dia berlari ke depan hantu pengantin untuk menghentikannya. Namun, tidak disangka, hantu pengantin menembus tubuhnya. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah dia hanya bisa melihat hantu itu masuk ke tandu? Saat itu, Lin Feng tiba-tiba mengingat sesuatu. Menurut adegan di ilusi, tulang kekasih hantu pengantin harusnya ada di sumur kering. Dia pun langsung melompat ke dalam.
Benar saja, dia menemukan tulang sang sarjana di bawah. Bahkan dalam kematian, dia tetap menggenggam benda kenangan itu. Lin Feng segera membawa benda kenangan itu kembali ke meja rias. Seperti yang diduga, dua sisir itu sepasang. Ketika benda kenangan disatukan, suara berdengung menyebar ke seluruh area. Hanya dalam sekejap, seluruh wilayah hantu tertutupi gelombang itu. Saat itu, hantu pengantin berhenti berjalan. Lin Feng segera mendekatinya. Dia ingin menggunakan sisir itu untuk membangkitkan ingatan hantu itu. Di bawah pengaruh benda kenangan itu, hantu pengantin akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Dia memegang sisir itu dan menangis. Namun, sebelum Lin Feng bisa bernapas lega, hantu pengantin tiba-tiba berbalik. Dia terbang ke arah tandu. Penghalang cahaya di pintu langsung dihancurkan olehnya. Dari lengan hantu pengantin, ribuan benang merah keluar. Dalam sekejap, tandu di depan pintu hancur berkeping-keping. Namun di detik berikutnya, hal aneh terjadi. Tandu itu kembali utuh seperti semula. Perhatikan baik-baik. Awalnya, ini hanya tandu biasa. Namun, saat pengantin mendekat, sebuah wajah manusia tiba-tiba muncul. Bersama 4 cakar tajam. Sebelum Lin Feng memberi perintah, Tong Tong langsung mencabik salah satu kaki monster itu. Namun, hal tak terduga terjadi. Di detik berikutnya, kaki yang putus itu tumbuh kembali. Monster yang diserang mulai mengamuk. Lin Feng dan hantu pengantin mulai kewalahan. Tiba-tiba, Lin Feng mendapat ide. Dia langsung mengeluarkan botol molotov dan melemparkannya ke dalam tandu. Di detik berikutnya, tandu itu dilalap api yang menyala-nyala. Ternyata, tandu di wilayah hantu ini terbuat dari kertas. Tak lama kemudian, api padam, dan monster itu pun mati. Namun, saat Lin Feng menghela napas lega, tandu yang hancur tiba-tiba retak. Dengan suara plak, tandu kematian yang terbuat dari kertas muncul di depan mereka. Melihat situasi semakin buruk, Lin Feng mencoba mengajak hantu pengantin untuk melarikan diri. Namun, sudah terlambat, cakar tajam monster itu sudah sangat dekat. Di saat genting, hantu pengantin tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia memanggil api hijau yang menyala. Saat cakar itu hampir menyerang, dia melemparkannya. Hanya terdengar suara boom. Api itu meledak. Cakar monster itu langsung berubah menjadi abu. Lin Feng memanfaatkan kesempatan itu. Dia segera meminta Tong Tong membantu. Tong Tong langsung memahami. Dia segera menembakkan pita merah. Pita itu mengikat tangan dan kaki monster itu. Hantu pengantin segera terbang ke atas monster itu. Ribuan benang merah dilepaskan. Api hijau menyebar di sepanjang benang itu. Dalam sekejap, api itu melalap monster itu. Akhirnya, monster itu benar-benar terbakar menjadi abu. Ini berhasil menghilangkan akar masalah hantu pengantin. Sekarang hubungan mereka mencapai puncaknya. Lin Feng dengan santai membuka penutup wajahnya. Dan dia tidak menolak. Ini adalah waktu terbaik untuk menandatangani kontrak. Lin Feng segera menggigit jarinya. Namun dia segera sadar, tidak ada mangkuk di wilayah hantu ini. Saat dia kebingungan, hantu pengantin langsung menggigit jarinya. Merasa sentuhan di jarinya, Lin Feng terkejut. Apakah dia menganggap Lin Feng sebagai suaminya? Kontrak segera berhasil diselesaikan. Lin Feng mendapatkan hantu pengantin. Saat dia ingin duduk dan mempelajari kemampuan roh baru ini, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kuda di luar. Apakah itu roh jahat lain? Lin Feng berdiri untuk memeriksa. Namun, hantu pengantin tiba-tiba menahannya. Sebelum Lin Feng menyadari, pandangan matanya mulai kabur. Di detik berikutnya, hantu itu menghilang. Dan tempat itu bukan lagi puncak tempat dia memasuki wilayah hantu. Sepertinya hantu pengantin menggunakan kemampuan teleportasi. Apakah suara langkah kuda tadi adalah musuhnya? Langit mulai gelap. Lin Feng memendam rasa ingin tahunya. Dan dia berjalan menuju kota. Ketika Lin Feng kembali ke asosiasi pengendali roh, ketua asosiasi terkejut. Apakah kamu sudah menaklukkan hantu pengantin? Itu adalah roh jahat tingkat A. Perlu diketahui, bahkan saya sebagai ketua hanya tingkat B. Baru saja bangkit langsung menjadi pengendali roh tingkat A. Di mana-mana kamu akan dianggap sebagai jenius. Ketua segera memikirkan cara untuk merekrut Lin Feng. Dengan nada memelas, dia berkata, kamu telah menaklukkan hantu pengantin. Bukankah saya juga membantu banyak? Apa rencanamu untuk membalas budi saya? Dia sengaja meregangkan tubuhnya, memamerkan postur tubuhnya yang memukau. Bahkan pria seperti Lin Feng merasa kewalahan untuk menolaknya. Dia tidak punya pilihan selain membiarkannya menetapkan syarat. Melihat rencananya berhasil, ketua segera meminta Lin Feng bergabung dengan aliansi pengendali roh. Namun, ada syarat wajib untuk bergabung dengan aliansi. Itu adalah menjalani sertifikasi tingkat. Namun, bagi Lin Feng, itu sangat mudah. Baru saja dia berbaring untuk tidur. Dia merasa punggungnya dingin. Saat dia berbalik, dia melihat hantu pengantin berdiri di belakangnya dengan canggung. Sebelum dia sempat bereaksi, hantu itu langsung masuk ke selimutnya. Lin Feng merasa sangat pusing. Kenapa dia kemarin terlalu ceroboh? Dia telah membuka penutup wajahnya. Sekarang, hantu pengantin menganggapnya sebagai suaminya. Bahkan ingin tidur bersama. Lin Feng merasa sangat gugup hingga berkeringat dingin. Keesokan paginya ketika dia bangun, dia merasa berat badannya berkurang setengah. Namun,
Hantu pengantin tampak biasa saja. Dengan senyum ceria, dia menyerahkan pakaian bersih. Sebelum Lin Feng sempat melakukannya sendiri, dia sudah ingin membantunya mengganti pakaian. Namun, sebagai pria yang bermoral, Lin Feng segera melarikan diri. Dia tidak ingin ada insiden aneh. Ujian pertama adalah pengetahuan tentang roh. Ujian ini langsung menyaring sepertiga peserta. Namun, bagi seorang jenius seperti Lin Feng, itu adalah hal yang mudah. Ujian kedua segera dimulai. Roh jahat tingkat D memancarkan tekanan. Setengah dari peserta langsung gagal menahan tekanan itu. Dan itu baru tahap pertama dari ujian kedua. Selanjutnya, tekanan dari roh jahat tingkat C. Peserta yang masih bertahan pun langsung tumbang. Terakhir, roh jahat tingkat B muncul. Bahkan itu adalah roh langka yang hidup berdampingan dengan manusia. Dari ribuan peserta, hanya kurang dari 10 orang yang berhasil melewati tahap kedua. Dari mahasiswa baru, hanya Lin Feng yang tersisa. Dia langsung menjadi pusat perhatian. Setelah ujian pengendali roh selesai, terakhir adalah tes tingkat roh. Seorang peserta memanggil roh miliknya, dan bola kristal langsung menunjukkan tingkat F, yang membuatnya tersingkir. Hanya roh dengan tingkat D ke atas di akademi, yang berhak mendapatkan sertifikasi tingkat. Tidak lama kemudian, giliran Lin Feng. Saat ini, dia memiliki 2 roh. Tong Tong adalah tingkat B tertinggi, dan pengantin merah, Xuan Hua, mencapai tingkat A yang luar biasa. Bagi Lin Feng, tes ini hanyalah formalitas. Namun, dia tidak ingin terlalu mencolok. Jadi, dia hanya memanggil Tong Tong. Namun, di luar dugaannya, saat menyentuh bola kristal, cahaya terang menyinari seluruh ruangan. Huruf besar B muncul di atas kepala semua orang. Semua orang langsung terkejut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Perlu diketahui, Ketua Asosiasi Pengendali Roh juga hanya tingkat B tertinggi. Tiba-tiba, bayangan hitam menyerang dari belakang. Sebuah pisau menusuk pinggang Lin Feng. Saat Lin Feng masih bingung, pelaku serangan itu melepas topengnya. Namun, orang itu seharusnya sudah mati. Di detik berikutnya, sebuah tentakel hijau tumbuh dari tubuh pria itu. Ternyata, dia telah bergabung dengan roh jahat. Beberapa penguji segera bertindak. Mereka berusaha menyelamatkan Lin Feng. Namun, makhluk gabungan antara manusia dan roh jahat jauh lebih kuat daripada pengendali roh tingkat sama. 3 penguji langsung kehilangan kemampuan bertarung. Sang protagonis baru saja mendapat perhatian di ujian. Dia baru saja mencoba untuk pamer. Namun, di detik berikutnya, Lin Feng langsung terkena serangan di pinggangnya. Para penguji di tempat itu segera mencoba menyelamatkannya. Namun, pria yang menyerang itu terlalu kuat. Hanya dengan beberapa serangan, mereka kehilangan kemampuan bertarung. Pria itu kemudian berbalik menatap Lin Feng yang terbaring tak berdaya. Dia tahu bahwa penjahat selalu kalah karena terlalu banyak bicara. Jadi dia langsung memerintahkan tentakelnya untuk memberikan serangan mematikan. Bahaya semakin dekat. Lin Feng buru-buru mengeluarkan benda kenangan roh dari sakunya. Hanya terdengar suara swish. Banyak pita merah langsung mengikat pria itu erat-erat. Sebelum pria itu sempat bereaksi, pita-pita merah itu langsung mengencang. Di detik berikutnya, pria itu hancur menjadi abu dengan suara boom. Barulah semua orang sadar, ada sebuah bayangan merah di langit. Betul sekali, itu adalah roh kedua Lin Feng. Hantu pengantin, Xuan Hua. Orang-orang yang mengenalinya langsung ketakutan. Itu adalah roh jahat tingkat A yang menebar teror. Saat semua orang ketakutan, Xuan Hua tiba-tiba terbang turun. Namun, hal yang tidak pernah mereka bayangkan adalah, dia langsung mendarat di samping Lin Feng. Seluruh ruangan langsung hening. Hanya pembawa acara yang dengan ragu bertanya, apakah ini roh kedua Anda? Lin Feng melihat bahwa ini tidak bisa disembunyikan. Dia hanya bisa mengangguk setuju. Ruangan langsung heboh. Perlu diketahui, di seluruh kota Liu, tidak ada pengendali roh tingkat A. Lin Feng menyadari bahwa setelah menjadi terkenal, dia tidak akan bisa hidup seperti orang biasa. Namun, yang tidak dia duga adalah, sudah 7 hari sejak sertifikasi tingkat selesai. Rumahnya masih dikerumuni ribuan orang. Semua ingin melihatnya. Dia tidak bisa tidur selama 7 hari 7 malam. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Saat Lin Feng kebingungan, Ketua Asosiasi Pengendali Roh datang menemuinya. Ketua menyarankan agar dia pergi ke kota Hai untuk menghindar. Kebetulan ketua juga akan ke sana untuk urusan bisnis. Jadi dia bisa ikut untuk memperluas wawasan. Kota Hai adalah kota paling maju di wilayah timur. Jaraknya hanya beberapa ratus kilometer. Lin Feng berpikir perjalanan akan selesai dalam setengah hari. Namun, di tengah perjalanan, ketua meminta semua orang turun dari kendaraan. Yang muncul di depan mereka adalah sebuah kapal selam raksasa sepanjang 100 meter. Ternyata, antara kota dan kota, terdapat zona tak berpenghuni yang luas. Roh-roh jahat di sana, umumnya memiliki tingkat B ke atas. Jadi, perjalanan laut jauh lebih aman. Dengan melapisi kapal selam dengan cat emas,
Indera sebagian besar roh air dapat diblokir. Malam tiba dengan cepat. Saat kapal selam mencapai pelabuhan, Lin Feng, yang tidak tidur selama berhari-hari, tidak sadar telah tertidur di pundak ketua. Ketua tidak keberatan. Namun, saat sudah sampai, dia harus membangunkan Lin Feng. Lin Feng, yang baru pertama kali ke kota besar seperti ini, langsung melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Saat sampai di markas asosiasi, dia mulai mencari tahu tentang pelelangan. Dia telah memperoleh beberapa roh baik tingkat B. Dia ingin menukarnya dengan sesuatu. Ketua langsung terkejut di tempat. Roh baik yang tidak memiliki tuan. Ini adalah harta yang sangat langka dan tak ternilai. Namun, sebelum ketua selesai terkejut, Lin Feng langsung menyatakan, roh baik seperti ini, aku punya 5 ekor. Ketua mendengarnya, dan hampir menjatuhkan rahangnya. Penulis video di Si Gua, Xiaoying Zai Zai.